Ini pertimbangan buat istri. Kalau mau melakukan sesuatu, kira-kira ridho suamiku atau murka suamiku nih yang aku dapatkan dengan hal yang akan aku lakukan ini. Karena jalan shortcutku ke surga tuh ridho suamiku. Dapat gak? Dengan maraknya kasus perselingkuhan, apakah diperbolehkan bagi seorang istri untuk protektif memeriksa ponsel suami? Bahkan sampai minta Sherlock GPS HP suami. Waduh. Ini sebab salah ini. Begini Jam. Yang namanya hubungan pernikahan, oke? Selain didasari dengan tauhid, akidah, dan kesadaran yang besar bahwa ini adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan transaksi antar makhluk yang hanya jual beli dengan akad ini kau milikku, aku milikmu, enggak, bukan gitu. Dengan akad ini kita berdua sama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Kita milik Allah, tuh gitu. Oke? Yang mendasari hubungan suami istri haruslah nantinya fiqh, kepercayaan satu sama lain. Tafahum, saling mahamin satu sama lain. Kemudian juga tarahum sama tawad, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Tuh, sebuah hubungan harus dibangun di atas base itu, kaidah itu. Sebenarnya itu ini yang perlu kita peringatkan dulu awal. Satu, oke? Dan kemudian juga hal-hal awal yang perlu kita, jadi kita sampaikan hukum asalnya dulu nih ya, kaidah-kaidah awalnya. Hukum asalnya juga. Itu emang hifdzul khususiyah harus terrealisasikan. Menjaga hal-hal yang sifatnya personal satu sama lain, itu memang harus dijaga. Setiap individu memiliki hal-hal yang sifatnya personal dia, yang itu hak dia, nggak boleh dicolek, nggak boleh dikorek, nggak boleh dimata-mata. Bahkan antara istri dan suami. Hifdzul khususiyah wahtiram. Saling menghormati dan saling menghargai hal-hal yang sifatnya personal satu sama lain, itu memang harus ada. Oke? Jadi mau suami lihat handphone istri atau istri lihat handphone suami, oke? Ini kita tanazul, kita turunin ya. Kita turunin ini. Di hukum asalnya masuk kedua-duanya ke dalam hukum tajassus, memata-matai, gimana pun. Dan itu tidak bisa dibenarkan di dalam syariah. Jadi si istri nggak punya hak untuk memata-matai suami dengan membongkar handphonenya, si suami juga nggak punya hak untuk memata-matai istri dan membongkar handphonenya. Tuh. Tadinya kita berpendapat suami lebih mutlak berkuasa atas wanitanya dan dia boleh membongkarnya. Cuman katakan kita turunin dikit. Sama deh, suami dan istri masing-masing gak punya hak. Karena akan ada muhadatsat, ada pembicaraan suami misalnya dengan kawan-kawannya. Oke? Yang dia gak mau istrinya untuk mengetahuinya. Dia gak meridhoinya. Tuh. Ketahuan dibaca tuh. Akhirnya apa? Keridhoan atau kemurkaan yang didapat si istri. Sementara jalan istri menuju surga, keridhoan suami loh. Tuh gitu. Ini pertimbangan buat istri. Kalau mau melakukan sesuatu, kira-kira ridho suamiku atau murka suamiku nih yang aku dapatkan dengan hal yang akan aku lakukan ini. Karena jalan shortcutku ke surga tuh ridho suamiku. Dapat gak? Ini kan pertanyaan, bolehkah istri minta ngelihat ponsel suami bongkar-bongkar? Atau katakan suami diam dan gak melarangnya. Enggak jadi juga izin buat istri boleh buka. Kenapa? Karena suami punya sahabat-sahabat yang dia pengen, nih sahabatnya pengen dijaga amanahnya. Dia berbicara banyak hal dengan suaminya. Kalau dia tahu bahwa pembicaraannya akan dibaca, didengar oleh istrinya, dia gak akan menuliskan itu di rasailnya, di risalah-risalahnya. Jadi si suami punya amanah yang harus dia jaga dan si istri harus membantu menjaganya, bukan ngorek dan ngebongkarnya. Akhirnya ntar kena laknat tuh. Di hadisnya bin Abbas itu radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man istama' ila hadithi qaumin wa hum karihun." Barang siapa yang colong-colong dengar pembicaraan sebuah kaum dan mereka nggak mau dicolong dengar, nggak mau dicuri dengar.
subba ala udhunihi al-anuk, al-anuk, yaumal qiyamah. Maka orang demikian yang curi-curi dengar ini, termasuk curi baca berarti ya, diteteskan kelak di telinganya al-anuk. Anuk ini timah panas, timah dicairkan. Tuh orang yang curi dengar tuh kasus begitu. Dikhawatirkan kena itu. Karena ini kasusnya sama, curi dengar atau curi baca yang akhirnya dia curi dengar pembicaraan antara suami dengan kawannya. Padahal kawannya nggak ridho. Iya gak? Kalau apa yang menjadi pembicaraannya dibaca oleh istri kawannya itu. Tuh. Demikian juga suami ke istri. Nih istri punya teman-teman wanita curhat. Yang nih istri punya amanah untuk menjaganya. Iya gak? Atau punya keluarga yang curhat. Nih istri punya amanah untuk menjaganya. Nih temennya kalau tahu lakinya bakal baca, dia gak bakalan WhatsApp begitu. Akhirnya kasihan kan, istri kita punya amanah. Kalau kita bongkar, akhirnya dengan itu istri kita jadi merusak amanahnya. Maka dari situ kita katakan si suami juga gak punya hak untuk bongkar HP istri. Dapat gak? Maka emang tauhid dan akidah yang jadi solusinya. Bertakwalah kau kepada Allah. Perbaikilah dirimu dan agamamu sebisa mungkin. Dengan itu Allah akan memperbaiki juga agama suamimu insya Allah. Karena kalian harus saling layak satu sama lain. Dan seorang yang beragama yang baik insya Allah dia tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi, dia adalah orang yang masih punya ide dan masih punya semangat untuk kembali beristighfar dan bertaubat dan lain-lain. Lebih berserahlah agar si istri kepada Allah daripada mencoba mengontrol dan memata-matai suaminya. Tuh, kalau nikahnya di atas tauhid mah bersandarnya ke Allah. Enggak ke interogasi. Dan terus terang, suami secinta apapun kepada seorang istri, mereka nggak ada suami ridho diinterogasi sama bininya nih, ditanya terus apalagi minta Sherlock, GPS, HP suami. Nggak ada, mau cinta kayak apa lagi nih laki sama bininya, digituin. Nggak bakalan ridho dia digituin sama bininya. Kenapa? Fitrah lelaki menolak itu, kecuali lelaki bengkok ya, yang setengah mateng yang begini nih Jal. Yang kebetulan banyak. Nggak bakalan ridho suami diminta Sherlock sini. Kalaupun mungkin akhirnya dia memberi menghindari keributan. Tapi terus terang nih kita sampaikan fitrah lelaki nggak ridho digituin. Nggak ridho artinya murka sebenarnya. Dan itu kecelakaan bagimu. Karena kemurkaan Allah ada kemurkaan suamimu. Keridhoan Allah ada di keridhoan suamimu. Kan ada sahabiat konsultasi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pas pulangnya Rasul bertanya, ya hadhih alaki ba'al, wahai wanita kau punya suami? Naam ya Rasulullah, iya punya ya Rasulullah. Kaifa anti fi, bagaimana penilaian suamimu terhadapmu? Ini wanita menjawab, innila aluhu illa ma'ajiztu anhu. Aku terus melayaninya sebisa mungkin ya Rasulullah, kecuali hal-hal yang memang di luar kuasaku. Rasul berkata, unzuri kaifa anti fi, fa innama huwa jannatuk au naruk. Coba kau periksa bagaimana penilaian suamimu terhadapmu. Karena sungguh syurgamu dan nerakamu terbatas padanya. Innama tuh hasr, pembatas. Karena syurgamu dan nerakamu terbatas pada ridho suamimu. Kadar ridho suamimu. Kira-kira ridho nggak suami diintip handphonenya? Kira-kira ridho nggak suami ditanya di mana abang? Coba Sherlock bener apa enggak? Dan nggak ada hak istri untuk meminta itu. Maknanya ketika suami nggak memberikan hal tersebut, dia tidak melanggar hak. Karena nggak ada kewajiban suami untuk laporan sama istri. Lapor, mama. Aku lagi di luar kota. Allah melintir nih cowok. Begitu tuh. Maka apa yang menenangkan wanita? Tauhid, akidah, berserah kepada Allah. Realisasikan sebisa mungkin nilai ketakwaan pada dirimu. Sehingga Allah yang akan menjaga suamimu di luar rumah. Bukan demi mengejar ridhomu, tapi demi mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bersandar kepada Allah. Berserah kepada Allah. Lebih tenang jiwamu dengan itu daripada kau mengandalkan
Apa yang dilakukan oleh para wanita-wanita yang nggak mendasari pernikahan itu dengan tauhid demikian. Perbaiki tauhid, perbaiki akidah. Ini yang selalu jadi permasalahan. Pernikahan-pernikahan yang ada ini kering dari nilai-nilai dogma, tauhid, akidah. Kalaupun ada kajian-kajian fikih keluarga, teknis, ya nggak dapat gitu. Chemistry tauhidnya, bertauhidnya, berakidahnya itu nggak dapat. Tawakal pada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sunnatullah demikian. Kau hanya akan memiliki lelaki yang baik apabila Allah melihat upaya perbaikan pada dirimu. Kau hanya akan mendapatkan istri yang baik apabila Allah melihat adanya upaya perbaikan juga pada dirimu. Maka perbaiki dirimu dengan keimanan, ketakwaan, sebisa mungkin memberikan pelayananmu kepada suamimu. Insya Allah, Allah yang akan menjaga suamimu. Berserah pada Allah. Sisanya terjadi dosa dan kekeliruan, maka akan lebih baik kau tak mengetahuinya, karena dengan itu akan teruji imanmu, kesabaranmu untuk melayaninya. Iya gak? Akhirnya kau tidak ridho melayaninya ketika tahu dia melakukan kekeliruan di luar. Biarkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menariknya kembali ke jalan istighfar dan taubat kembali. Udah, enggak usah dengar, enggak usah cari tahu. Wala tajassasu wala tahassasu. Iya kan? Jangan coba tajassus, spying, memata-matai atau mencuri-curi dengar. Yang akhirnya kita terancam, ancaman Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam, dikucurin timah panas di telinganya. Ma'adzallah. Ya? Khair insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua ya.